Oke, di sini saya sudah mendownload file Microsoft Office. Setelah itu double klik file Microsoft Office. Di sini double klik Microsoft Office Pro. Lalu double klik Microsoft Office. Tunggu proses ekstra sampai selesai. Di sini pilih Office X64, double klik, lalu pilih Setup X. Yes. Oke, di sini pilih Microsoft Professional Tools, lalu continue. Di sini kita pilih custom. Kita install Microsoft Office yang kita butuhkan saja. Seperti kita membutuhkan Microsoft Word, kita not available kan saja yang lainnya. Lalu kita klik install now. Tunggu hingga prosesnya selesai. Windows, lalu ketik Word 2010, lalu open. Dengan ini Microsoft Word sudah terinstall. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Office dan akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Microsoft Word. Oke, Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Microsoft Word. Yang pertama ada Office button. Office button adalah memungkinkan kita untuk membuka, menyimpan, dan mencetak dokumen dan melakukan fungsi keluaran dokumen lainnya. Di Office button sendiri ada beberapa fitur seperti News, Open, Info, Save As, Print, Share, Explore, Transform, Close, dan ada yang lainnya. Selanjutnya ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar berfungsi buat jalan pintas terhadap akses atau perintah yang sering kita tuang. Di Quick Access Toolbar umumnya akan dihasilkan beberapa fungsi atau tombol penting seperti Save, Open, dan lainnya. Bila kita ingin menambahkan Quick Access Toolbar, klik fitur yang seperti ini, lalu klik saja seperti ini. Misalnya kita pilih News, klik News, lalu akan ada tampilan News di Quick Access Toolbar. Selanjutnya ada Title Bar. Title Bar sendiri terletak di bagian paling atas. Title Bar berfungsi untuk menampilkan judul dokumen atau file yang sedang aktif atau kerjaan saat itu juga, sehingga dokumen tersebut dalam keadaan terbuka. Excel Toolbar. Selanjutnya ada Views. Menu Views merupakan menu yang memungkinkan kita untuk mengatur tampilan dokumen Microsoft Word seperti ini. Lalu ada scroll sendiri terletak pada pinggir paling kanan.
itu ada di sini untuk mengatur ke bawah dan ke atas kayak gini. Selanjutnya ada zoom sendiri untuk mengatur seberapa dekat jarak yang kita mau pada tampilan Word. Lalu ada grup font, grup paragraf, grup style, editing, voice sensitivity, editor. Misalnya di grup font, contoh di grup font yaitu ada bold sendiri berfungsi untuk menebalkan tulisan, dan ada italic berfungsi untuk memiringkan tulisan. Lalu di grup font juga kita bisa mengubah jenis tulisan. Di sini ada berbagai jenis tulisan ya. Tapi yang sering digunakan yaitu Times New Roman. Dan kita bisa mengubah ukuran font yang kita mau. Oke, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan cara menggunakan fungsi dan aplikasi fitur editing dari Microsoft Office. Terutama itu ada memilih teks. Memilih teks menggunakan double klik pada mouse, double klik pada tombol kiri mouse, atau tahan klik kiri lalu drag. Ini merupakan hasil dari memilih teks. Yang kedua itu ada menghapus teks dengan cara bisa secara manual menggunakan tombol hapus pada keyboard ini, atau untuk yang lebih cepat dan mudah dengan cara mendrag pada kalimat atau teks dengan cara klik kiri lalu tarik sesuai kebutuhan. Seperti di sini saya ingin menghapus dari saat ini sampai dalam dengan cara drag mouse. Jika sudah, klik tombol hapus pada keyboard. Otomatis kalimat atau teks yang terpilih tadi akan hilang atau terhapus. Lalu di sini ada mengcopy atau memindahkan teks. Yang pertama-tama pilih teks atau kalimat sesuai kebutuhan dengan cara blok kalimat atau dengan cara drag mouse. Pertama-tama pilih kalimat atau teks sesuai kebutuhan. Ini saya dari kecerdasan sampai diketahui. Oke. Di sini ada beberapa cara untuk mengcopy atau mempastekannya. Pertama-tama itu ada dengan cara klik kanan pada mouse, lalu saya ada pilih copy, lalu pilih pada
page yang kosong, lalu klik kanan lagi pada mouse, langsung gunakan pilihan-pilihan paste. Sini ada untuk hanya kalimat, di sini saya akan memilih hanya kalimat saja. Oke. Dan ini adalah hasilnya. Yang kedua itu ada menggunakan keyboard dengan cara seperti biasa drag atau blok kalimat sesuai kebutuhan. Di keyboard itu CTRF ditambah dengan C itu untuk mengcopy, lalu pilih di page kosong, lalu CTRF V untuk memasukkannya. Yang keempat itu ada mengatur format teks. Cara untuk mengatur format teks itu pergi ke home. Di situ ada group font. Group font ini berfungsi untuk melakukan formatting kepada teks tertentu. Terusnya di sini saya akan memberikan judul yaitu kecerdasan. Untuk judul biasanya itu menggunakan bold. Bold itu berfungsi untuk mendebalkan suatu kalimat atau teks. Lalu di sini tuh ada jenis-jenis font. Di sini saya akan menggunakan font Arial Black. Lalu kali ini terlalu kecil untuk sebuah judul, saya akan membuat kalimat ini akan menjadi besar menggunakan font size. Di sini saya akan ke 14, ukuran 14 saja. Dan ini merupakan hasil dari formatting teks. Terus selanjutnya ada mengatur paragraf. Paragraf ini ada beberapa jenis. Seperti ada rata kiri atau alif, rata tengah atau center, rata kanan atau alif right, atau rata kiri kanan disebut justify. Cara untuk menerapkannya, pilih kalimat atau paragraf yang dibutuhkan. Seperti di sini, saya akan menggunakan paragraf pertama. Ini merupakan tampilan dari rata kiri. Lalu ini merupakan tampilan rata kanan. Rata kanan ini merupakan tampilan rata tengah. Lalu ini tampilan dari rata kanan dan ini merupakan tampilan dari rata kiri dan kanan. Juga akan disamakan menggunakan rata kiri dan kanan. Selanjutnya ada bagaimana mengatur spasi antar baris. Pertama saya blok dulu untuk kalimat atau paragraf yang ingin diatur spasi antar barisnya. Lalu kita pilih ke paragraf, grup paragraf. Di sini ada yang dinamakan line and paragraph spacing. Kita klik saja. Lalu ini ada beberapa pilihan atau jarak dari spasi antar baris. Di sini saya akan menggunakan 1,5 dan ini merupakan hasil dari mengatur spasi antar baris. Lalu selanjutnya ada mengganti kata dengan cara pergi ke home, lalu di ujung kanan itu ada editing. Kita pilih refresh untuk mengganti kata. Klik refresh. Lalu di sini itu ada tampilan dari refresh tersebut. Ini saya akan mencari yang ingin diganti kalimat atau hurufnya. Seperti di sini saya akan mengganti kata buku ini menjadi jurnal. Kata
kita ketik buku. Lalu replace with itu berfungsi untuk kata pengganti. Di sini saya akan menggantikan dengan jurnal. Jika sudah find next, oke, sudah ketemu yang ingin digantikan, langsung replace all untuk menggantinya. Nah, di situ ada keterangan bahwa sudah diubah kalimat yang berjumlah 1 karena pada paragraf atau kalimat ini, pada paragraf atau data ini hanya ada 1 kalimat buku. Jadi yang diganti hanya 1. Dan ini setelah diganti dan menjadi jurnal. Lalu kita close saja untuk menutupnya. Lalu selanjutnya ada bagaimana menyisipkan gambar pada dokumen. Yang pertama itu pergi ke insert, lalu di sini ada di illustration developer ada picture. Kita klik picture-nya. Lalu ada di display itu yang berasal dari komputer atau laptop pribadi. Kalau ada picture itu untuk mencari gambar secara online atau menggunakan internet. Di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya menggunakan di device. Dan di sini terdapat gambar yang ingin dipilih. Lalu di insert. Lalu di sini sudah masuk ke dalam dokumen gambar yang tadi ingin dipilih atau dimasukkan sudah masuk ke dalam dokumen. Lalu berikutnya dengan klik pada gambar, langsung klik kanan. Di situ ada beberapa jenis untuk gambarnya. Misalnya untuk memberi nomor untuk gambar. Di sini ada untuk mengatur ukuran dan posisi. Di sini untuk memotong gambar. Di sini saya ingin membuat gambar yang berada di tengah menggunakan paragraf. Langsung di sini ada center, klik saja centernya dan gambar pun akan ke tengah. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada bagaimana membuat chart atau grafik. Pertama, pergi ke chart. Di illustration ini ada namanya chart. Kita klik saja chartnya. Ini merupakan tampilan ketika sudah mengklik chart. Di sini ada beberapa jenis dari grafik. Di sini saya akan mengambil yang berbentuk pie. Di situ ada beberapa jenis atau ukuran yang sesuai dengan pilihan di sini. Ini merupakan tampilan dari grafik yang berjenis pie. Jadi saya hanya menggunakan 2 dimensi saja. Langsung klik OK. Beberapa saat. Nah, ini merupakan tampilan dari grafik. Di sini merupakan bagian input yang berfungsi untuk mengubah presentasi yang berada di grafik tersebut. Misalnya, saya akan mengubah namanya jadi karena di sini kecerdasan buatan ini akan memasukkan nama atau jenis-jenis kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dengan menggunakan aplikasi pemrograman. Seperti di sini, saya akan memasukkan Python. Lalu di sini saya akan memasukkan plus. Lalu di sini saya akan memasukkan Java. Lalu di sini saya akan memasukkan
Di sini itu untuk judulnya public. Ini merupakan tampilan hasilnya. Langsung untuk membuat presentasi di sini, kita hanya perlu mengubah yang ada di sini. Jadi untuk Python 10%, untuk C++ itu 5%, untuk Java itu 12%, dan C# itu 7%. Jika sudah, maka tampilan itu akan menjadi seperti ini. Ini merupakan tampilan dari judulnya. Ini merupakan tampilan dari presentasinya, dan ini merupakan tampilan dari pilihan-pilihan yang ada di presentasi tersebut. Lalu selanjutnya ada bagaimana cara membuat rumus-rumus matematika pada dokumen Word. Yang pertama itu pergi ke insert, lalu ada huruf simbol di sini, pilih quotation. Klik saja. Nah, ini merupakan beberapa jenis dari rumus-rumus yang ada. Bukan jenis rumus ada. Nah, caranya dengan cara untuk mendapatkan rumus-rumus tersebut hanya mengklik saja. Maka ini hasil dari tampilan rumus menggunakan equation. Di sini pun bisa diedit. Ini merupakan tampilan edit dari equation. Di sini bisa menambahkan simbol-simbol atau rumus-rumus yang sudah tersedia. Ini selanjutnya untuk membuat footnote, kita pergi ke reference, langsung di footnote itu ada insert footnote. Kita klik. Ini merupakan tampilan dari footnote. Untuk menambahkannya menggunakan Mendeley dengan cara mengklik titik tiga ini, lalu isi bibliografi, ini klik saja, ini klik bibliografi, lalu saya klik ini, definisi, lalu klik insert. Ini merupakan footnote, hasil dari footnote. Hasil footnote agar ketika kita double klik pada nomornya, dia akan langsung ke situs atau sumber referensi dari paragraf tersebut. Di sini saya akan pengenalan cara membuat main batch. Yang tahu itu buatlah data-data pada Excel. Jadi ada nama, ada email, alamat, dan jabatan. Lalu buatlah surat dan muka pemesan. Untuk cara pengisian data email batch bisa dilakukan dengan cara pertama ke mailing. Di sini ada sales recipients, langsung use existing list. Klik, langsung di sini pilih
data pada Excel tadi yang sudah di-save. Dan akan seperti ini. Untuk checklist ini kita checklist karena jika tidak di checklist pada pertama akan masuk ke dalam surat ini. Kalau kita checklist ini pada pertama akan dianggap sebagai header. Klik OK saja. Untuk cara menampilkan data dengan cara pertama di sini ada instrument field, klik. Nah, ini merupakan header-header yang ada pada Excel. Untuk di sini yang terhormat kita menggunakan nama, lalu di bawahnya menggunakan email, langsung ininya menggunakan untuk alamatnya menggunakan alamat, untuk jabatan kita beri di setelah nama. Ini merupakan base mentahan dari surat. Untuk melihat suratnya sudah benar atau tidak, kita menggunakan preview worksheet ini dengan cara klik saja. Nah, ini merupakan tampilan ketika surat ini jadi. Untuk agar jelas, kita berikan kurung. Kita beri preview lagi. Ini merupakan hasil dari pembuatan mailing match. Perkenalkan, nama saya Aurilita Rajo dengan NIM 085. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatur dan membuat layout naskah. Yang pertama itu ada mengatur ukuran kertas dan margin. Yang pertama itu pergi ke layout, lalu di grup page setup itu ada size. Lalu klik. Di sini tuh ada beberapa jenis kertas. Lalu pilih sesuai kebutuhan. Untuk marginnya pilih ke grup setup, page setup, lalu klik margin. Di sini ada beberapa jenis margin. Biasanya untuk membuat laporan bisa menggunakan kiri 4, atas 3, bawah 3, dan kanan 3. Yang kedua itu ada mengatur indentasi. Indentasi itu berfungsi untuk membuat kalimat menjadi jorok ke dalam. Cara membuatnya, pergi ke paragraf group. Ketika ada tempel ini, pilih spesial dan by. Ini untuk baris pertama, lalu atur jarak yang akan dibuat untuk paragraf pertama. Misalkan di sini ada untuk 1,5, maka di sini 1,5. Oke, lalu ininya akan pindah. Lalu ketik sesuai kebutuhan. Maka tampilan paragraf pertama yang menjorok ke dalam akan seperti ini. Oke, yang ketiga itu ada pemberian nomor halaman. Pemberian nomor halaman itu cara membuatnya, pertama bagi ke layout, di grup page setup itu ada break, lalu ada next page. Lalu di sini isi. Saya di sini akan membuat angka Romawi.
daftar isi, daftar gambar, page, daftar isi dan daftar gambar biasanya diisi dengan angka Romawi. Cara membuat gambarnya, pertama-tama double klik bagian bawah hingga muncul footer dan header. Yang kedua, matikan CMS Previews atau link previews agar nomor tidak mengikuti halaman sebelumnya. Tekan untuk ini dinyalakan. Yang kedua, ke grup header dan footer, pilih page number, klik, lalu sini ada button page, pilih play number 3. Lalu di sini beri sudah matikan dulu sama previewsnya. Lalu di sini beri angka Romawi dengan cara klik kanan. Di sini ada format page number, klik. Lalu di sini pilih angka Romawinya, langsung klik start. Di sini pilih nomor pertama angka Romawi, langsung oke. Nah, langsung di sini untuk overnya hapus saja dan itu tidak akan pengaruh ke nomor selanjutnya. Hasil dari penomoran angka Romawi seperti ini. Untuk selanjutnya ke bab 1 dengan menggunakan angka atau nomor yang biasa seperti ini. Pergi ke layout, masuk ke break, masuk ke dashboard. Dashboard ini berfungsi untuk membuat data pada halaman sebelumnya tidak ikut ke halaman berikutnya. Contohnya bisa ada itu, lalu pilih break untuk page. Ini tidak akan mengaruh ke data karena akan mengikuti data sebelumnya atau data halaman sebelumnya. Terus ada bab 2, langsung pergi lagi, back lagi ke bab 3. Di sini lalu klik double klik karena di sini masih sama. Karena di sini belum diatur, maka atur halaman dengan angka nomor biasa, angka biasa. Dengan cara ini matikan link to previewsnya. Oke. Di sini seperti biasa klik kanan, format page number, kita pilih nomor biasa. Di sini start at-nya ke angka 1, lalu oke. Maka dari bab 1 sampai bab 3 atau sampai bab akhir itu akan menggunakan nomor biasa. Dan dari daftar isi menggunakan sampai daftar gambar itu menggunakan angka Romawi. Dan cover itu biasanya tidak menggunakan halaman. Cover itu ada cara membuat garis pembatas halaman. Oke, yang pertama itu pergi ke desain. Lalu di sini ada page border. Di sini kita pilih box. Di sini ada beberapa jenis border. Dari sini saya akan menggunakan yang ini. Itu ada pilihan warna untuk bordernya. Di sini ada ukuran atau ketebalan garis bordernya. Sini jika ingin lebih menarik itu ada beberapa seperti gambar-gambar. Di sini saya tidak akan memakainya.
Jika sudah diatur, lalu klik OK. Oke. Tampilan akan seperti ini. Yang kelima itu ada pembuatan header dan footer. Dengan cara double klik pada bagian atas atau bagian bawah itu sama saja. Oke, ini ke bagian atas untuk header. Ini ada tampilan atas header dan tampilan bawah untuk footer. Biasanya header dan footer itu untuk menambahkan nomor halaman. Di sini cara membuat balet atau nomborin terutama pergi ke home, lalu di pada grup di sini ada balet. Balet adalah pemberian poin menggunakan simbol-simbol. Seperti di sini saya menggunakan titik ini. Langsung klik saja. Di sini saya akan memberikan contoh menggunakan nama-nama hewan seperti ayam. Langsung enter. Di sini ada sapi. Langsung enter. Ada kambing. Langsung ada domba. Langsung enter saja. Jika sudah, kita sekali lagi untuk menghilangkan balet. Nah, seperti itu. Untuk numbering itu ada pemberian poin-poin menggunakan angka atau gambar. Di sini ada beberapa jenis numbering. Bisa menggunakan yang angka biasa. Ini tampilannya. Langsung saya akan memberikan contoh menggunakan jenis-jenis warna seperti ada warna merah, center, hijau, hijau, biru, dan putih. Inilah tampilan ketika menggunakan simbol atau balet. Yang kedua ini hasil setelah menggunakan numbering atau poin-poin yang menggunakan angka. Yang ketujuh itu ada cara membuat dropcat. Yang pertama, cari dulu kalimat untuk membuat dropcatnya. Jika sudah dapat kalimatnya, klik ke insert. Lalu di sini ada dropcat. Pilih. Ini adalah tampilan dari pilihan-pilihan dropcat. Cara membuat dropcatnya, pertama blok kalimat yang ingin dijadikan dropcat. Jika sudah, ke grup teks, lalu pilih dropcat. Ya, di sini pilih dropcat. Ini merupakan hasil dari pembuatan dropcat. Di sini saya akan membuat makalah dari beberapa jurnal yang tersedia dalam Scholar dan menggunakan Mendeley untuk membuat sumber referensi. Oke, yang pertama itu ke Google Scholar, double klik. Ketika masuk, di sini itu ada pencarian. Di sini bisa digunakan untuk mencari suatu jurnal yang diperlukan. Ini saya akan mengambil topik yaitu kecerdasan buatan. Sudah masuk, pilih jurnal atau referensi yang dibutuhkan. Ini saya coba ini. Jika sudah mendapatkan jurnal atau referensi, double klik untuk membuka jurnal tersebut. Jika sudah, copy isi dari jurnal tersebut.
salin, lalu pergi ke Word, ini paste. Jika sudah ingin membuat referensi, pertama-tama itu begitu Mendeley. Di sini itu untuk menyimpan situs atau link jurnal yang dipakai. Pertama-tama di Game Scholar lagi. Di sini ada link, kita copy, lalu kita kemudian lagi. Di sini ada the new atau menambahkan sumber jurnal. Kita klik. Kita di sini ada add entry manual. Kita klik. Di sini itu ada beberapa isian data. Ini bisa diisi sesuka hati. Ini saya kasih titel, di titel saya isi dengan link. Pada mudah mencarinya, kita autor itu diisi dengan isian seperti kalau di sini diisi dengan definisi, maka di sini itu diisi dengan definisi, sudah boleh dicari. Oke, di sini langsung entry. Nah, jika sudah, di sini itu akan terdapat sumber jurnal atau sumber referensi. Jika sudah ingin menambahkan untuk referensi di daftar pustaka, teman-teman masuk ke Word. Lalu di sini untuk membuat patokan bahwa ini isi dari referensi mana, pertama-tama kita klik Mendeley City atau Mendeley Site, lalu akan keluar seperti ini. Jika sudah, klik pada bagian akhir paragraf, lalu pilih referensi yang tadi dipakai dengan cara centang, lalu insert satu citation. Klik saja, maka akan muncul seperti ini. Ini itu untuk menjadikan patokan bahwa ini referensi dari mana. Terus untuk membuat daftar pustaka, pertama-tama klik ke titik 3 ini, lalu pilih insert bibliography, continue. Nah, langsung otomatis akan muncul sumber referensinya.